Saudara-saudara, selamat bertemu lagi. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 131. Mazmur 131. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami baca. Kami ingin merenungkannya, berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami menyadari tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, bagaimana mungkin kami bisa mengertinya. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus, bukakanlah kami pikiran yang jernih untuk memahami firman-Mu. Bukakanlah kami hati yang mau belajar dari firman-Mu. Terlebih dari itu, doronglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa dalam surga, kuasai hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu bagi kami sekalian. Di dalam dirinya tak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan, kecuali kelemahan dan kekurangannya. Ya Tuhan, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar boleh menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan biarkan hamba-Mu yang menjelaskan juga turut belajar bersama dengan jemaat sekalian. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman atau orang percaya, kita akui terkadang kita menghadapi persoalan yang begitu rumit, saudara, berat dan juga membingungkan. Kita harus akui kita tidak paham tentang jalan-jalan Allah yang nampaknya misteri bagi kita. Yang jauh lebih membingungkan, saudara, ketika muncul pertanyaan dalam diri saudara dan saya. Mengapa semua itu dibiarkan oleh Allah terjadi? Mengapa Ia tidak menolong kita? Oh saudara, kita ingin sekali mendapat penjelasan dari Allah. Tapi lebih banyak hal itu tetap tinggal sebagai misteri. Dan dampaknya, saudara, kita merasa jengkel, merasa marah. Kadang-kadang kita tidak mau percaya kepada Tuhan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan normal orang percaya sebetulnya. Yang kadang-kadang masuk dalam satu peristiwa yang begitu berat, rumit, complicated, saudara, dan tidak ada jawabnya. Saudara-saudara, pasutri yang saya akan ceritakan ini merupakan anak Tuhan yang giat dan taat kepada Tuhan. Mereka hidup bersukacita di dalam Tuhan. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Tak habis-habisnya hidup mereka didedikasikan untuk mengasihi Tuhan dan melayani orang lain. Saudara, betapa gembiranya ketika mendapati sang istri hamil, saudara. Sebagai mantan bidan, dia tahu, saudara, apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Ia pun rajin kontrol pada dokter kandungan, bahkan di USG beberapa kali, saudara. Selalu dokter berkata pertumbuhan bayinya bagus sekali. Dan mereka mengetahui dari dokter itu bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak laki-laki. Betapa bersyukurnya saudara. Saudara, tiba hari melahirkan. Dengan susah payah dan perjuangan, sang istri akhirnya melahirkan bayi laki-laki. Suaranya keras sekali, tangisnya keras sekali, saudara. Dan ketika sang ibu bertanya kepada dokter, bagaimanakah keadaan bayinya? Seolah-olah dokter dan perawat tidak mendengarnya. Mereka sibuk masing-masing dalam keheningan dan dalam kediaman mereka. Saudara-saudara, suaminya yang menyaksikan peristiwa kelahiran itu kaget sekali. Karena bayi itu telah dibungkus dan ketika dia melihat bayi itu tidak memiliki lengan sama sekali. Saudara, dia kaget, dia terkejut, dia syok, dia keluar dengan perasaan mual dan mau muntah. Belakangan dokter berkata bahwa bayinya bukan cuma tidak memiliki kedua lengan, tetapi kedua kakinya pun tidak ada. Saudara menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sang ibu mendesak dokter untuk mengatakan,
ada apa dengan bayinya? Saudara, dokter menatap sang ibu lalu mengucapkan istilah kedokteran yang dikenal juga oleh sang ibu ini, pokomelia. Saudara, apa itu pokomelia? Pokomelia adalah satu keadaan bayi yang baru lahir dalam keadaan kondisi yang cacat atau tidak lengkap. Saudara mendengar itu, nangislah sang ibu. Lalu belakangan sang suami memberitahu bahwa bayi yang mereka miliki dan baru lahir itu tidak memiliki lengan dan tidak memiliki kaki. Saudara-saudara, hancurlah hati suami istri ini ketika para perawat membawa bayi itu berbaring dekat ibunya. Sang istri membalikkan wajahnya lalu berteriak, "Bawa pergi bayi itu. Aku tidak ingin melihat dan aku tidak ingin menyentuhnya." Saudara-saudara, kedua suami istri ini kembali menangis. Air mata mereka tak henti-hentinya. Mereka kecewa kepada Tuhan. Pertanyaan yang muncul di dalam diri mereka adalah, mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi, Tuhan? Mengapa? Saudara-saudara, di dalam kehidupan orang percaya seringkali kita menghadapi masa-masa sulit yang rumit, yang tidak mengerti apa artinya dan mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi. Saudara, saya mengenal seorang bapak yang punya hati yang begitu murni, yang tulus dalam melayani Tuhan. Pelayanannya pun unik, saudara. Apa pelayanannya? Mengumpulkan anak-anak jalanan, mengurus, membimbing, dan memperkenalkan kepada Yesus. Saudara, sampai satu kali dia merasa butuh untuk masuk sekolah tinggi teologi untuk diperlengkapi. Beberapa tahun bapak ini belajar di sana dan akhirnya lulus dan wisuda. Kemudian dia mulai melayani sepenuh waktu. Pelayanan apa yang diambilnya? Melayani anak-anak jalanan kembali. Saudara, padahal dia sudah mempunyai 3 anak. Dia kumpulkan anak-anak jalanan sampai belasan banyaknya di rumahnya. Akhirnya dia mendirikan asrama anak-anak asuhan itu. Saudara-saudara, pada akhirnya dia memiliki 5 anak. 5 anak plus anak-anak jalanan. Ramainya luar biasa rumahnya, saudara. Saudara bisa bayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat belasan anak ini. Namun dia layani dengan penuh kasih, saudara. Hatinya begitu mulia, dia orang baik. Sampai satu kali, saudara, ketika hari raya, hari libur, hari besar, dia mengajak keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan anak-anak asuhannya untuk pergi piknik, mengunjungi sebuah pantai wisata di Jawa Timur. Saudara, ketika dia sampai di sana, ombak begitu besarnya, dan dia melihat beberapa orang yang sedang berenang itu hanyut terbawa ombak. Spontan, saudara, dia memberhentikan mobilnya, lalu dia langsung lari ke pantai itu, dia berenang, dia menolong beberapa orang. Beberapa orang itu selamat, saudara. Namun dia melihat lagi ada orang yang masih teriak-teriak di sana, berkutat antara mati dan hidup terbawa arus ombak yang besar. Dia lari lagi ke sana, dia berenang, saudara, dia tolong orang itu. Namun kali ini, saudara, sayang sekali, ombak yang besar menyeret dia juga ke tengah laut dan terhilang di sana. Saudara, ketika tim SAR menemukannya, mereka menemukan jenazah sang hamba Tuhan ini. Oh, betapa sedihnya. Peristiwa itu menggemparkan kami yang kenal dia. Peristiwa itu membuat hati kami terpukul. Saudara, ketika jenazahnya masukkan ke dalam peti, upacara malam itu adalah upacara kebaktian tutup peti. Saya dan istri hadir di sana. Saya melihat istri dengan 3 anaknya duduk terdiam. Kami semua membaca, pasti hati mereka sedih sekali. 2 anaknya masih kecil-kecil, saudara, berlari-larian mengelilingi peti jenazah ayah mereka. Papa mereka tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dari rumah duka itu, saya dan istri bertanya-tanya, mengapa Tuhan Engkau membiarkan semua itu terjadi justru pada hamba-Mu yang begitu mulia, yang begitu baik hati.
dan terseret ombak ketika sedang menolong orang lain. Saudara, saya tidak berlebihan kalau saya pun menduga bahwa pertanyaan yang sama hadir dalam kepala sang istri dan 3 anak yang sudah bisa berpikir, yang sudah bisa bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau membiarkan Papa mengalami nasib seperti ini Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang beriman tidak pernah lepas dari masalah yang rumit, berat, dan kadangkala tidak bisa dimengerti. Kenapa semua ini biarkan oleh Tuhan terjadi? Saudara-saudara, pernahkah engkau mengalami masalah yang seperti itu? Yang membuat engkau terpukul, stres, yang membuat engkau bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan semua ini terjadi? Bukankah kami telah menjadi anak-anak-Mu yang baik? Bukankah kami beribadah? Bukankah kami memberi persembahan kami? Bukankah kami mencintai Tuhan dan melayani Tuhan? Tapi kenapa semua ini terjadi pada kami? Saudara pernah enggak? Atau jangan-jangan saudara sedang mengalami itu dan pertanyaan itu muncul di dalam kepala saudara terus menerus. Mengapa engkau membiarkan semua ini terjadi, saudara? Mengapa? Saudara-saudara, barangkali saudara bingung. Mengapa saudara kehilangan pekerjaan? Mengapa saudara kehilangan penghasilan? Kenapa saudara kehilangan kesehatan? Bahkan di antara kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan aku kehilangan orang yang aku kasihi saat-saat yang menyedihkan seperti ini? Mengapa tiba-tiba saja ada anggota rumah tangga yang divonis penyakit yang mematikan? Mengapa ada juga anak yang dilahirkan dalam rumah tangga kita yang mempunyai kebutuhan khusus, saudara? Mengapa anak remaja kita tumbuh seperti rumput liar, semak-semak berduri yang menyakitkan kita dan tidak sesuai dengan harapan kita? Kenapa mereka merit dengan orang-orang yang tidak seiman dan tidak mau mendengar nasihat kita? Semua ini memunculkan pertanyaan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan Engkau mengizinkan semua itu terjadi, membiarkan semua itu terjadi pada kami? Bukankah rumah tangga ini dibentuk atas nama-Mu, dijalankan atas restu-Mu, dipohonkan di dalam doa, selalu di dalam nama-Mu? Mengapa Engkau membiarkan semua itu terjadi? Saudara-saudara, kehidupan orang beriman tidak pernah lepas steril dari masalah yang berat, membingungkan, dan kadangkala membuat kita putus asa ketika kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab kita. Saudara, namun kalau kita balik ke dalam Alkitab, kita membaca riwayat para nabi, beberapa nabi juga mengalami masalah berat yang sama. Persoalan-persoalan yang membingungkan mereka, pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan tetap menjadi misteri yang tidak terjawab. Saudara-saudara, termasuk penulis Mazmur yang baru kita baca tadi, Daud namanya. Saudara, kalau kita menelusuri kembali kehidupan Daud, apalagi coba membayangkan jadi dia, pasti kita stres, marah, jengkel kepada Tuhan. Dan kembali pertanyaan besar muncul, mengapa Tuhan Engkau membiarkan itu terjadi padaku? Kalau kita jadi Daud, saudara, mari kita ulang kisahnya secara singkat. Saudara, pada waktu Daud dipanggil oleh ayahnya untuk diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel, mengganti Raja Saul, raja pertama Israel. Daud masih remaja, saudara. Daud masih menjaga kambing domba ayahnya. Pekerjaan sehari-harinya adalah penjaga kambing domba. Saudara, sehari sebelumnya Daud tidak pernah bermimpi bahwa dia akan diurapi menjadi raja pengganti Raja Saul yang terkenal itu. Saudara, sehari sebelumnya Daud tidak pernah bermimpi bahwa kelak dia akan tinggal di istana dan menjadi orang yang paling populer di seluruh Israel. Saudara-saudara, sehari sebelumnya Daud tidak pernah bermimpi, berangan-angan bahwa dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh memperkenan hati Allah di Israel. Tidak pernah.
Cita-citanya sederhana, mengganti ayahnya menjadi pengurus domba-domba ayahnya. Pemilik domba-domba ayahnya kelak. Siapa yang memilih Daud untuk menjadi raja? Allah, bukan Daud. Daud tidak pernah meminta, Allah lah yang memilih. Tapi saudara tahu, setelah dia diurapi menjadi raja, apa yang terjadi dalam hidup Daud? Kebingungan akan jalan Allah. Sejak saat itu Daud memasuki masa hidup yang sangat-sangat membingungkan, menyakitkan, merasa tidak aman. Saudara-saudara heran tidak? Hari itu Daud diurapi jadi raja. Esoknya kembali ngangon kambing domba. Apa artinya? Kalau diurapi jadi raja, lekas jadi raja. Tapi dia kembali menjadi pengangon kambing domba. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan istana, saudara, untuk menjadi raja? Bukan sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, yang masuk di dalam kebesarannya. Daud masuk karena orang-orang istana mencari pemain kecapi yang bisa menenangkan hati Saul, jiwa Saul yang sering dirasuki oleh roh jahat maksud saya. Saudara-saudara, Daud yang dipanggilnya. Tapi lihat tangan Allah yang sangat membingungkan. Jalannya sukar sekali terselami. Dia memasukkan Daud sebagai pemain kecapi. Saudara-saudara, kemudian cerita berlanjut. Saat Daud bisa mengalahkan dan membunuh seorang Filistin yang tinggi besar yang bernama Goliat yang menjadi momok rakyat Israel, namanya menjadi naik daun. Dia dipuji-puji oleh wanita begitu banyaknya, sampai kedengaran di telinga Saul. Mulai saat itu saudara, Saul begitu bencinya kepada Daud dan memerintahkan dimanapun Daud ada, tangkap dan bunuh dia. Saudara, sejak saat itu Daud menjadi musuh negara nomor 1 yang hidupnya dikejar kemanapun dia ada. Saudara, belasan tahun Daud hidup sebagai pelarian. Dari gurun ke gurun, dari gua ke gua. Hidup di dalam kesepian, hidup di dalam ketakutan, ketidaknyamanan, terancam bahaya, bahkan pernah pura-pura gila saudara, kelaparan. Kalau saudara dan saya jadi Daud, apakah kita tidak akan bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau memilih aku? Apa artinya Tuhan? Biarkan aku menjadi pengembala kambing dan dombaku. Aku gak minta jadi raja. Kalau engkau dan saya jadi Daud, kita akan bertanya, mengapa Tuhan engkau membiarkan semua ini terjadi? Mengapa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali orang-orang Filistin mengepung orang-orang Israel. Tentara mereka ketakutan karena orang Filistin begitu banyaknya. Termasuk Raja Saul mulai frustrasi dan ketakutan. Akhirnya dia bunuh diri dan mati. Di saat seperti itulah Daud muncul kembali masuk Yerusalem. Mengalahkan orang Filistin dengan kekuasaan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi, akhirnya singkat kata Daud menjadi raja. Dihormati orang Israel, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Apakah itu akhir kehidupan Daud? Happy ending? Tidak saudara. Di masa tuanya, dia mengalami persoalan yang jauh lebih rumit, lebih complicated, lebih menyakitkan hatinya daripada diburu oleh Saul, Raja Israel yang pertama. Saudara, tanpa diduga anak-anaknya berkelahi satu dengan yang lain. Bahkan ada anaknya memperkosa anak lainnya. Sama-sama anak kandung Daud. Ayah mana yang bisa menerima kenyataan itu saudara? Terlebih ada anak yang paling disayangi, Absalom namanya. Mengkudeta Daud. Sampai Daud harus lari dari istananya di Yerusalem. Seperti buronan. Tidak memiliki apa-apa. Di dalam ketakutan yang luar biasa. Absalom mau membunuh dia.
Saudara, ayah mana yang tidak dipermalukan seperti itu? Ayah mana yang bisa mempunyai muka hidup kalau mengalami seperti itu? Kehidupan Daud di masa tuanya sungguh-sungguh menyakitkan. Memang semua itu, saudara, karena dia pernah melakukan dosa. Semua orang Israel akhirnya tahu bahwa dia pernah berzina dengan istri perwiranya, tentaranya, dan membunuh tentaranya dengan strategi yang luar biasa liciknya. Tapi dia sudah menyesali, dia sudah memohon ampun kepada Tuhan, dan dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi mengapa Tuhan membiarkan masa tuanya mengalami hal-hal yang memalukan dan menyakitkan hatinya? Saudara, kalau engkau dan saya jadi Daud, pasti kita rame-rame datang pada Tuhan dan berkata, mengapa Tuhan kau membiarkan semua itu terjadi? Mengapa? Saudara, tapi kalau kita membaca catatan hidup Daud, tidak ada satu kata pun yang dia komplain kepada Tuhan. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Bahkan ketika Mazmur 131 ditulis, dia mulai dengan ayat pertama begini. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara, Daud menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa Tuhan itu memeriksa hatinya dan tahu dia tidak perlu berbohong. Dia menyatakan apa adanya. Daud berkata, aku tidak tinggi hati Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan dia betul-betul tidak sombong. Dia rendah hati. Saudara-saudara perhatikan, Daud tidak berkata bahwa ia dapat memahami seluruh jalan Tuhan. Dan ia bisa menerima apa yang Tuhan perbuat di dalam dirinya. Dia tidak berkata demikian. Dia sadar ada banyak hal yang dia tidak pahami. Mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi di dalam dirinya. Dia paham, dia tidak paham banyak hal tentang Tuhan dan jalannya. Tapi dia tidak menghakimi Tuhan. Dia tidak memprotes Tuhan. Dia tidak mengklaim pada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu pegawainya yang harus bertanggung jawab terhadap dia. Tidak. Dia berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Lalu dia lanjutkan lagi, dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dia tidak pernah membayangkan. Seolah-olah dia lebih bijaksana dari Tuhan. Seolah-olah dia lebih pandai dari Tuhan. Seolah-olah dia lebih dapat mengatur dirinya sendiri daripada Tuhan mengatur dirinya dan hidupnya. Tidak. Dia berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Lalu diteruskan ayat kedua. Sesungguhnya Tuhan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Sesungguhnya Tuhan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saudara perhatikan, Daud berkata, aku telah menenangkan jiwaku. Berarti jiwanya pernah tidak tenang. Jiwanya pernah gelisah. Jiwanya pernah resah. Dia mengakui itu. Oh saudara, Daud mengungkapkan secara wajar. Stres menjadi dia. Hidup di dalam penuh kebahayaan. Seumur hidup dikejar-kejar. Seumur hidup hendak dibunuh orang. Bahkan setelah dia menjadi raja dan tua, persoalan masih datang dalam dirinya. Dia akui jiwanya suka bergejolak. Jiwanya suka tidak tenang. Jiwanya resah. Tapi dia berkata, aku telah menenangkan jiwaku dan mendiamkannya. Saudara-saudara, Daud tidak sombong. Daud akui jiwanya gelisah. Tapi dia mulai menenangkan jiwanya sendiri. Lalu yang luar biasa dia lanjutkan, saudara. Dia berkata demikian. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Kemudian dia menggambarkan jiwanya yang telah tenang dan diam itu seperti anak yang disapih, yang berbaring dekat ibunya. Saudara, ini satu penggambaran bagaimana anak yang disapih itu tenang, duduk di sebelah ibunya. Tapi pada waktu saya membaca metafora ini, saudara,
Seolah-olah saya berdialog dengan Daud dan berkata, Daud, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan memakai metafora atau penggambaran seperti anak yang disapi yang berbaring dekat ibunya. Saudara, saya senang juga membuat metafora. Saya berimajinasi juga, saudara, kadang-kadang membuat kalimat bagaimana baiknya, bagaimana menyentuhnya. Buat saya penggambaran anak yang disapi berbaring dekat ibunya kurang menyentuh. Kalau saya jadi Daud, saya akan tulis dengan penggambaran seperti ini, saudara. Seperti bayi yang menyusui di dada ibunya, demikianlah jiwaku dalam diriku. Saudara, mana lebih indah? Penggambaran anak yang disapi berbaring dekat ibunya, atau penggambaran seperti bayi yang menyusui di buah dada ibunya? Saudara-saudara, bagi saya bayi yang menyusui di buah dada ibunya jauh lebih menyentuh. Saudara, bayi itu kalau sudah nyusu di buah dada ibunya, rasanya tenang, nyaman, percaya penuh, tidak terganggu apapun karena dia tahu ibunya ada di sana. Mana lebih indah? Kalau saya tidak akan memilih yang Daud pilih, seperti anak yang disapi. Tapi saudara, ketika studi saya terus berlanjut pada bagian ini, saya tercengang. Daudlah yang benar. Kenapa, saudara? Saudara, anak yang disapi itu akan disapi kira-kira umurnya 2 atau 3 tahun. Dia tidak boleh lagi memakan susu ibunya atau meminum susu ibunya. Ibunya betul-betul melarangnya. Kenapa? Apakah ibunya tidak mengasihinya? Justru karena ibunya mengasihinya, anak itu harus disapi. Untuk tujuan apa? Dia harus makan makanan yang keras. Supaya dia tumbuh menjadi kanak-kanak, remaja, pemuda, dan jadi orang dewasa. Bagaimana mungkin dia tumbuh menjadi orang dewasa kalau minumnya susu terus? Saudara, demi kasih sayang ibunya itu, karena kasih sayang ibunya itu, demi anak itu tumbuh menjadi dewasa, dibatasi. Tidak boleh lagi, saudara, untuk makan, minum susu dari ibunya. Saudara, saya bayangkan ketika anak itu mulai disapi, dia akan gelisah, dia akan lapar, dia akan marah, dia akan jengkel, dia akan teriak-teriak, saudara. Tapi ibunya tetap akan diam, tidak akan memberi makan sebelum waktunya makan. Saudara, memang penggambaran seperti bayi yang menyusui di buah dada ibunya nampaknya begitu indah, tenang, damai. Tapi tahukah saudara, ada masa di dalam hidup, tahapan hidup manusia yang paling egois. Masa apa, saudara? Justru masa bayi. Saudara, bayi itu tidak punya perasaan karena ketidaktahuannya barangkali. Saudara, kalau kita jadi bayi dan siapapun yang jadi bayi, rumusnya cuma begini. Aku merengek, kamu harus datang. Aku menjerit, kamu harus beri. Aku nangis, kamu harus iba. Penuhi permintaanku, itu rumus bayi, saudara. Saudara-saudara, hanya ibu-ibu yang mengerti hal ini, bukan? Kadang-kadang begitu capeknya ingin tidur sejenak saja, untuk mandi sebentar saja, tetap terganggu ketika anak itu merengek, menjerit, menangis. Seolah-olah aku tidak mau tahu, Ma, kamu capek atau tidak. Aku tidak mau tahu kamu perlu mandi. Aku tidak mau tahu engkau lapar. Aku menangis, engkau datang. Aku merengek, engkau hadir. Aku minta, engkau harus berikan. Itu bayi, saudara. Tapi anak yang disapi, pada awalnya dia akan merengek, menjerit, menangis, tetap tidak dapat. Sampai timbul satu pikiran baru dalam dirinya. Kalaupun aku menangis, aku tetap tidak akan dapat. Kalaupun aku merengek, kalaupun aku menjerit, aku tetap tidak akan dapat. Aku harus menunggu waktu ibuku. Jadi sekarang, saudara, yang terpenting bukan dapat atau tidak dapat. Yang penting adalah apakah mamanya masih ada di sampingnya. Kalau mamanya masih ada di sana, kalau ibunya masih ada di sampingnya, it's enough.
Sekarang terbangunlah satu kepercayaan. Kepercayaan bahwa selama ibunya masih ada, semuanya akan dipenuhi pada waktunya. Saudara yang dikasihi, inilah tahap hidup perkembangan orang beriman kepada Tuhan. Ada masa-masa Tuhan membiarkan kita untuk bingung dalam persoalan kita. Ada masa-masa Tuhan membiarkan kita menjerit dan menangis tanpa jawaban dari Dia. Bukan Dia meninggalkan engkau dan saya, bukan saudara. Bukan. Yesus Kristus, anak yang dikasihinya, telah diberikan untukmu dan untukku. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan seorang bapak memberikan anak tunggalnya. Yesus diberikan untukmu dan untukku. Dia sangat mengasihimu, dia sangat mengasihiku. Bahkan Yesus yang jantung hatinya itu diberikan untuk mati bagimu dan bagiku. Adakah lagi yang ditahan-tahan dari dirinya? Kalau anak yang terbaik, kalau anak tunggalnya, kalau anak yang dikasihnya sudah diberikan bagimu dan bagiku. Saudara-saudara, yang diperlukan adalah tetaplah engkau percaya. Kehadiran Allah jauh lebih penting daripada pemecahan masalah yang Allah akan buat. Tetap percaya pada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengalami banyak hal dalam kehidupan setelah dia jadi Kristen. Tapi di samping semua yang dia alami, di dalam keadaan mara bahaya, di dalam keadaan terancam jiwanya, di dalam keadaan hukuman, terkatung-katung, kurang makan, kurang minum, ketelanjangan, dia berkata kepada orang-orang Filipi, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristuslah sumber kekuatan, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita yang sangat-sangat terbatas, apalagi di dalam ketidakmengertian. Tapi biarlah Kristus, Allah yang telah mengorbankan dirinya, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang begitu berat, rumit, dan tidak kita mengerti. Sumbernya adalah mintalah pertolongan Yesus saja. Saudara-saudara, Habakuk pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan juga. Tapi kemudian apa yang terjadi pada imannya, saudara? Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Aduh saudara-saudara, kalau perkataan Habakuk ini kita terjemahkan menjadi perkataan kita di dalam dunia kita, bisa jadi bunyinya seperti ini, saudara. Sekalipun usaha dan penghasilanku semakin menurun, sekalipun makanan di rumah sangat terbatas, sekalipun kesehatanku makin memburuk, sekalipun tidak ada lagi orang yang mau mengenal aku karena aku jatuh miskin, sekalipun banyak hal terjadi dalam diriku yang aku tidak mengerti, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkanku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat aku tetap berdiri dan teguh iman, walaupun ada banyak persoalan yang tidak aku mengerti. Saudara-saudara, mampukah kita berkata seperti itu? Mampukah kita melihat bahwa di balik persoalan kita yang berat, Allah tidak pernah meninggalkan kita? Allah mengharapkan kita seperti anak yang disapi, yang semakin dewasa. Asal kita mengetahui Allah hadir dalam hidup kita, it's enough. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat kisah seorang penyanyi Injil, penyanyi gospel, saudara, yang bernama Thomas Dorsey.
Dia hidup pada tahun 1930-an. Dia seorang penyanyi KKR, saudara. Sering kali diundang pada waktu Billy Graham mengadakan KKR. Satu kali dia menerima surat undangan, saudara, untuk datang menghadiri revival meetings Billy Graham yang berbicara di sana. Di mana? Di St. Louis, saudara. Sebetulnya dia bergumul untuk tidak menerima tawaran ini. Kenapa? Karena istrinya sedang hamil besar dan istrinya sedang sakit. Tapi setelah dirundingkan dengan istrinya berkata, pergilah, layanilah Tuhan lebih dahulu. Saudara, dengan menumpang sebuah bis, dia pergi ke St. Louis. Beberapa jam sampailah dia di sana, dan malam harinya selama 3 malam dia bernyanyi berturut-turut. Sampai satu telegram disampaikan kepada dia oleh panitia. Apa yang tertulis? Istrimu meninggal dunia. Saudara, bisa dibayangkan di tengah-tengah KKR, di tengah-tengah merasakan suasana Tuhan hadir. Dia tergetar di sana dan menangis dan meratap kepada Tuhan. Menyebut nama istrinya. Dia pulang malam hari itu, sepanjang perjalanan dengan bis dia menangis. Sampai di rumah dia cuma melihat mayat istrinya. Dia menjerit-jerit memanggil nama istrinya. Hancur hatinya. Satu hal yang menghibur, anaknya hidup dan ada di rumah sakit. Saudara-saudara, namun beberapa malam kemudian dia mendapat kabar anaknya pun meninggal dunia. Benteng pertahanan imannya jebol. Dia meraung, dia menangis, dia meratap kepada Allah, dia marah kepada Tuhan. Dan dia tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Dia meninggalkan pelayanannya, dia mulai masuk ke klub malam, dia menjadi penyanyi jazz di sana. Saudara-saudara, dia orang yang terluka. Dia orang yang tidak bisa mengerti mengapa Allah membiarkan semuanya terjadi. Bukankah dia sedang melayani Tuhan? Saudara, pada satu hari seorang temannya mengajak dia untuk jalan-jalan ke sekolah musik. Karena temannya ada keperluan di sana. Ketika temannya sedang berbicara dengan seseorang di sana, dia duduk di belakang bangku piano. Dia kemudian mulai memainkan tuts-tuts piano. Tidak ada ide dia harus menyanyikan apa. Tapi tiba-tiba dia ingat ketika dia melayani di gereja, dia suka main piano, menangislah dia. Dia berkata seolah-olah Roh Kudus itu sedang membimbing pikiran dia untuk mengeluh kepada Tuhan, untuk meratap kepada Tuhan, untuk menangis kepada Tuhan. Dan dia memimpin jari-jariku untuk boleh memencet tuts-tuts piano itu. Saudara, 1-2 nada dibunyikan, berlangsung lagi dengan nada-nada yang lain. Kemudian dia mulai menyanyikan lagu yang dia sendiri tidak kenal. Satu lagu baru, satu lagu keluhan. Roh Kudus memimpin dia untuk berkata-kata kepada Tuhan. Lalu lahirlah lagu itu. Satu lagu yang menjadi berkat buat banyak orang Kristen di seluruh dunia. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I am weak, I am low. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Oh Tuhan, pimpinlah tanganku, peganglah. Ku letih, ku lemah, ku bimbang. Lewat malam gelap, keterang yang tetap. Oh Tuhan,
pimpin aku ke seberang. Saudara, sembari dia mengulang-ulang lagu ini, air matanya jatuh. Dia merasa Roh Kudus memimpin dia, memegang dia dan memeluk dia. Disitulah dia kembali bertobat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku memohon pimpin aku Tuhan di jalan-Mu. Saudara, dia kembali menjadi anak Allah, kembali dia melayani Tuhan. Sampai berusia 94 tahun kemudian dia meninggal dunia. Ada banyak lagu yang telah digubahnya, ada banyak lagu yang telah menjadi kekuatan bagi orang Kristen. Ketika dia mengakui jalan Allah dan dia tidak mengeluh lagi. Dia menerimanya, saudara. Dia tidak lagi sombong untuk menghakimi Tuhan. Dia mau menurut jalan Tuhan. Dia mau menerima apa yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara, ini juga merupakan kisah Daud. Dia tidak mengatakan dirinya sombong dan bisa lebih pintar daripada Allah. Tidak. Bahkan dia berkata, aku telah menenangkan jiwaku. Aku mendiamkan jiwaku. Aku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Sekarang yang terpenting bukan apa aku menjerit lalu mendapatkannya. Aku menangis dan merengek, aku menerimanya. Tidak. Silakan Tuhan, kau memperlakukan aku seperti apapun. Asal engkau hadir di sebelahku. Asal engkau ada di dalam hidupku. It's enough, Tuhan. Saudara-saudara, pengalaman Daud ini Daud bagikan kepada orang-orang Israel. Ketika nyanyian ini dinyanyikan oleh orang Israel menuju ke bait Allah di Bukit Zaitun itu, saudara, di Bukit Sion itu, saudara, Daud kemudian menutup baris terakhirnya dengan berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Daud juga ingin mengatakan kepadamu dan kepadaku, berharaplah kepada Tuhan, hai jemaat Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai pasutri Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai anak-anak Tuhan. Sebab Dia Allah yang penuh kasih setia, yang berkelimpahan kebaikannya kepadamu dan kepadaku, yang telah memberikan Yesus untuk mati bagimu dan bagiku, dan bangkit bagimu dan bagiku. Berharaplah kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami akui, Tuhan, ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Ada banyak perkara yang sangat mengecewakan, yang di luar dugaan dan nalar kami, yang begitu menyakitkan dan merontokkan harga diri kami, melukai iman kami, sehingga kami marah kepada Tuhan dan sukar percaya kembali kepadamu. Tapi hari ini firman-Mu telah menegur kami. Kami seperti bayi yang begitu egoisnya, yang kerjanya hanya menjerit, merengek, menangis supaya mendapatkan apa yang kami inginkan. Tapi Tuhan menyapih kami. Engkau menginginkan kami dewasa, sehingga apa yang terjadi, walaupun sukar kami terima, kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Engkau seperti seorang ibu yang memperhatikan kami dan menunggu kami untuk dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik yang tahu kebutuhan kami. Teguhkan dan tegakkan kami lagi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, topanglah diri kami Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.